I'm aesthetic, and now I get it. Depression had me fucked, I gotta put it in collection. But no wonder why I miss a living past and not the present. Got it counted on my wrist just to catch up, here's a present. Gotta love me, or probably not. You never fucking see me in the past, those feelings caught. Gotta shut me down. Halo semua, kenalin nama aku Anzumar Nazla. Jadi aku buat video ini untuk jelasin mengenai proposal aku. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk ke pengenalan materi. Makanan awetan hewani adalah produk makanan dari bahan baku hewan yang tahan lama karena dicampur dengan beberapa bahan khusus. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali jenis-jenis makanan awetan hewani loh. Di sini aku bakal jelasin salah satu makanan awetan hewani yaitu telur asin. Oke, yang kedua kita akan masuk ke penjelasan. Telur asin sendiri adalah makanan awetan yang populer di Pulau Jawa, dibuat dari telur bebek yang diasinkan selama beberapa hari. Telur asin dapat bertahan sampai 30 hari setelah telur diawetkan. Telur asin bersifat praktis karena dapat disantap bersama nasi jamblang, nasi lengko, atau tanpa nasi. Telur asin dapat dimasak dengan cara diasinkan atau diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur asin yang terbuat dari telur bebek diklaim memiliki lebih banyak kandungan protein dibandingkan dengan telur ayam. Selain itu, telur bebek juga tinggi akan kandungan albumin atau protein seri, omega 3, dan bersifat alkali. Tetapi telur bebek juga dinilai memiliki kandungan lemak, kolesterol, dan kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke visi misinya. Visinya sendiri yaitu menciptakan kemudahan memperoleh sumber gizi yang mempunyai kualitas dan mutu yang baik sebagai pemenuhan akan lauk pauk dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita akan masuk ke misinya. Misinya sendiri yaitu yang pertama, memberikan kualitas yang terbaik, dua, memberikan jaminan mutu, dan ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan usahanya yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, yang kedua, menumbuhkan jiwa berwirausaha, yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan. Resep dari telur asin sendiri yaitu yang pertama, kita perlu alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu untuk alatnya, yang pertama ember, yang kedua amplas, itu opsional bisa tidak atau iya, yang ketiga pengadu atau sendok, yang keempat panci, yang kelima kompor gas, dan yang keenam wadah, dan ketujuh toples yang dapat ditutup rapat. Untuk bahan-bahannya sendiri yaitu cukup, tidak terlalu membutuhkan bahan-bahan yang terlalu banyak, dan bahan-bahannya sendiri juga bisa diperoleh dengan mudah di pasaran, yaitu yang pertama telur bebek, yang kedua garam, dan ketiga air. Langkah-langkahnya sendiri yang pertama yaitu rendam telur dalam air selama 1 menit. Jika ada telur yang mengapung, buang saja karena telur tidak bagus. Yang kedua, kemudian bersihkan telur hingga bersih. Hati-hati saat membersihkannya agar kulit tidak pecah atau retak. Keringkan telur. Yang ketiga, Anda bisa memilih untuk mengamplasnya atau tidak. Cara ini dilakukan agar garam dapat lebih mudah meresap karena pori-pori telur terbuka. Yang keempat yaitu larutkan garam dalam air. Aduk hingga benar-benar larut, masukkan dalam toples yang dapat ketutup rapat. Masukkan telur perlahan-lahan, pastikan telur terendam semua, beri jarak 2 cm dari permukaan.
Rendam selama 10-12 hari. Jika ingin rasa lebih asin, rendam hingga maksimal 42 hari atau 6 minggu. Selama proses perendaman, jauhkan dari cahaya matahari. Setelah proses perendaman selesai, rebus telur dengan api kecil, jangan sampai air mendidih agar tidak merusak telur. Rebus selama 1,5 jam. Bisa juga dikukus dengan cara yang sama. Dan telur asin pun siap dipasarkan. Teknik pengolahan produk telur asin ini diasinkan atau direndam. Analisis aspek finansial. Harga grosir untuk mitra atau warung dan rumah makan yaitu sebesar 2.500 per butir. Harga eceran yaitu sebesar 3.000 per butir. Yang terakhir kita akan masuk ke bagian penutupnya. Demikian proposal usaha produksi telur asin ini. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala kritik dan saran yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi bahan atau pelajaran bagi kami. Jika ada kritik dan saran, silakan kalian komen di bawah ya. Terima kasih.